Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada 9 Agustus tahun ini, tahun 2003. Seluruh masyarakat adat di seluruh dunia merayakan juga. Defile itu diawali oleh pengurus besar AMAN, ada Sekjen dan Damannas dan seluruh deputinya, kemudian disusul dengan masih ada organisasi sayap yang lain yang ada di AMAN, ada PPMAN, pembela masyarakat adat, kemudian ada perempuan AMAN, ada pemuda adat, kemudian ada juga kawan-kawan jaringan tadi, ada BRWA, SLPP, ada HUMA dan lain-lain yang selama ini mendukung masyarakat adat, ya. Dan kemudian itu disusul oleh masyarakat adat Kesu sebagai tuan rumah, dan setelah itu disusul oleh ke-31 wilayah adat yang lain dari Toraja ini, dan Tanalu dan Sulsel dan Sulselbar. Itu yang iring-iringan dari sana. Memang diawali tadi dengan tarian Pak Randing. Tarian Pak Randing kita tahu sendiri adalah tarian perang. Jadi leluhur kita masyarakat adat banyak yang telah mendahului kita, dan karena mereka berjuang untuk kita masyarakat adat, perjuangan itu diserahkan lagi ke kita yang ada hari ini. Nah, oleh karena itu memang harus diwarnai. Kemudian banyak tarian-tarian rakyat tadi, ada Toma Abugi, ada sekolah adat yang meramaikan dengan mereka membawa program hasil dari program mereka, kedaulatan pangan mereka, kemudian banyak lagi kesenian. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sambutan dan sekjen. Hari ini Bapak Wakil Bupati mewakili pemerintah kedua kabupaten ini memberikan sambutannya, dan Pak Wakil tadi mengapresiasi bagaimana perjuangan masyarakat adat, dan bagaimana Pak Wakil Bupati juga menitipkan bahwa pemerintah juga akan memfasilitasi, karena pemerintah ada bagian dari masyarakat adat. Bagaimana pemuda adat ke depan harus diberikan ruang untuk berjuang, dan kemudian mereka siap untuk mengambil tongkat estafet yang seharusnya mereka pegang kalau tiba pada masanya. Jadi hari ini berlangsung sampai malam hari nanti, sampai kita agendakan jam 23.00 karena kita juga harus istirahat, ya. Jadi kesenian itu berbagai macam dari masing-masing wilayah adat. Ada Toma Adondo dari Malimbong, ada Toma Abugi dari Kesu, ada sekolah adat dari Madandan, kemudian sekarang ini Toma Adaga, kemudian ada Pak Katira, nanti malam ada banyak lagi kegiatan. Ada kesenian-kesenian yang lain, ada Mak Kacapi tadi dari Malimbong, nanti malam juga ada Pak Bondesan. Kemudian Pak Popangan tadi diawali, karena Pak Popangan itu adalah bagian dari bagaimana kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat itu menerima tamu-tamu kita, ya. Itu yang sampai hari ini, dan peserta sebagian pulang karena kita akan jeda untuk istirahat dulu. Nanti sore kita lanjutkan sampai malam harinya. Kami bersyukur hari ini karena seluruh elemen boleh bersama-sama dengan masyarakat adat di tempat ini. Kami hanya bagian kecil yang turut merayakan, karena memang kita memutuskan tahun ini yang hadir adalah Toraja, Luwu dan Sulsel, ya. Jadi memang kalau kelihatannya kecil, tapi kalau kita lihat tadi hari ini sekitar 1000-an orang hadir untuk bersama-sama merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat. Mungkin lebih, tapi ya itu dulu. Dari rangkaian kegiatan ini Bu, apa saja yang sudah dilakukan selama ini Bu? Dari rangkaian kegiatannya yang sudah dilakukan adalah pertama menelusuri jejak leluhur, ya. Kenapa penting menelusuri jejak leluhur? Supaya kita terus terikat dengan leluhur kita. Sebagai orang Toraja, banyak sekali yang diwariskan, hampir semua diwariskan oleh leluhur kita. Mulai dengan kampung ini, wilayah adat ini diwariskan, mulai dari tatanan adat, mulai dari kelembagaan adat, mulai dari hukum adatnya dan lain-lain, kearifan lokal, semua diwariskan oleh leluhur, ya. Jadi oleh karena itu
maka kita sebagai generasi yang sekarang ini harus berjuang untuk bagaimana menjaga wilayah adat ini beserta dengan kekayaan alam. Ya. Ada nggak harapannya bagi pemuda-pemuda Toraja ke depan ini dari kegiatan ini? Kami sangat berharap ya, pemuda seperti tagline-nya pemuda adat bangkit bersatu bergerak bersama mengurus wilayah adat. Itu tagline pemuda adat. Nah, kalau mereka terus-terus keluar dari kampung ini, meninggalkan kampung ini, kira-kira siapa yang akan mengurus wilayah adat? Jadi oleh karena itu kami harap generasi muda, mari bersiap, persiapkan dirimu, persiapkan segala hal untuk menjadi penerima tongkat estafet dari sebagai generasi pelanjut untuk masyarakat adat dan untuk mengisi segala sisi yang ada saat ini di mana kalian pemuda dibutuhkan. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu sekian apa lagi setelah kegiatan ini? Apa ada rangkaian kegiatan aman lagi ke depan? Ya, kegiatan ini besok akan ditutup, masih rangkaian dari menelusuri jejak leluhur masih ada, karena termasuk Pak Sombolinggi itu adalah salah satu yang berjasa untuk berdirinya Aliansi Masyarakat Adat ini. Tadi kita dengarkan dari pidato sekjennya, pertemuan pertama itu di rumah Pak Sombolinggi dengan Ibu Denupa yang saya bersyukur saya dilahirkan oleh mereka di Tanah Tiken dan Madandan tahun 1993. Itulah yang melahirkan pertemuan itu, kemudian melahirkan Japama, Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat. Nah, dari situ kemudian organisasi ini kemudian mengawal Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama tahun 99, tepatnya 17 Maret 99, kemudian merekomendasikan untuk membentuk satu wadah organisasi perjuangan yaitu AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, jadi mereka besok akan berkunjung ke makam Pak Sombolinggi di Sanggala dan masih ada beberapa tempat untuk menelusuri leluhur. Setelah itu masyarakat adat Toraja harus bersiap karena sudah diputuskan di dapat pengurus besar dan Rakernas AMAN termasuk di Kongres adalah Toraja tahun 2023 akan menjadi lokasi Kongres ke-7 Masyarakat Adat Nusantara. Ya, yang lokasinya kita belum tetapkan, tapi lokasi pelaksana Kongres adalah Masyarakat Adat Toraja. Ada berapa wilayah adat yang hadir saat ini Bu, di Puncak? Yang hadir saat ini kalau kita bicara wilayah adat itu 32 wilayah adat dari Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja, kemudian ada Mamasa, beberapa wilayah adat dari Mamasa, kemudian dari Sulbar ada 19 wilayah adat dari Sulbar, kemudian Endrekang ada 24 wilayah adat dari Endrekang, kemudian dari Sinjai, dari Kajang, dari Goa, dari Sidrap, dari Maros. Saya sorry tidak pasti menghitung kira-kira berapa wilayah adat, tapi itu adalah perwakilan yang ada di Sulawesi Selatan, Tanah Luhur dan Sulbar dan Toraja. Ada ratusan ya Bu? Yang hadir, Yang hadir. ratusan, mungkin perwakilan wilayah adat itu dari wilayah adatnya ya mungkin 100 lebih, tapi orangnya yang hadir itu banyak. Jadi hari ini